Shalom semua, selamat pagi. Selamat datang ke SIB Live. Welcome home. Senang sekali kerana kita dapat punya kesempatan untuk bersama-sama di rumah Tuhan meskipun secara virtual. Amin. Nah, puji Tuhan kerana keadaan semakin baik meskipun case tetap dalam 5 digit ya, jumlah orang yang sakit dengan 5 digit. Tapi kita bersyukur kerana ramai orang yang disembuhkan, ya, lebih banyak orang mendapat vaksin, ya, dan kesaksian yang luar biasa kita dapat daripada beberapa anggota jemaat kita dan teman-teman kita. Ada yang sudah keluar daripada ICU, ada yang sudah pun dibenarkan pulang ke rumah. Puji Tuhan, bahkan ada yang sudah mulai bekerja. Ya, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Amin. Di tengah-tengah kita, Tuhan itu baik. Mukjizatnya akan terus terjadi. Amin. Kita hanya harus berharap dan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, tidak kira apapun yang Anda lalui sekarang, saya percaya pada pagi hari ini Tuhan akan menyatakan kehadirannya kepada Anda dan hidup Anda akan pasti berubah. Ada amin, haleluya. Nah, berbicara mengenai kehadiran Tuhan, bagi Anda yang menghadiri ibadah pada minggu lepas, saya pasti Anda diberkati dengan khotbah Pastor Dan yang membicarakan mengenai apa? Berada di dalam hadirat Tuhan 24 jam, 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, sekiranya Anda belum mendengar atau menonton video tersebut, saya ingin Anda untuk melihat video tersebut selepas ibadah ini. Jangan lepaskan peluang itu, oke? Sangat penting bagi kita untuk mengetahui alasan mengapa Allah memerintahkan Musa untuk membina kemah suci. Ya, karena apa yang berlaku dalam minggu-minggu yang ke depan, ya, kita akan berbicara mengenai beberapa bahagian dalam kemah suci, perkara-perkara detail yang mempunyai maksud yang sangat signifikan, bukan saja pada zaman perjanjian lama, tapi dalam dunia kita pada hari ini. Sekiranya Anda memahami sebab atau alasan di sebalik pembinaan kemah suci, Anda akan lebih menghargai dan mengasihi Yesus. Ya, Anda akan sangat menghargai keistimewaan yang kita miliki pada hari ini. Amin. Saya memberitahu Anda, dalam kitab Keluaran ini, dalam pasal yang 5 dan berikutnya ini, mengandungi banyak butiran-butiran yang detail, perinci. Dan setiap detail-detail ini akan mengarahkan kita kepada Yesus. Ya, dan setiap detail-detail ini saya percaya akan mengubah cara fikir kita mengenai gereja. Jadi jangan lepaskan peluang, oke? Setiap mengikuti ibadah kita, dengar sedikit khotbah ini, saya percaya Anda akan diberkati. Haleluya. Oleh itu mari kita buka firman Tuhan kita, Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-10 hingga 22. Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang 10 hingga 22. Kita akan melihat perkara pertama di dalam kemah suci yang terletak di tempat ruang Maha Kudus, ya, yang bicara mengenai tabut perjanjian. Saya akan bacakan di dalam kitab Alkitab versi Borneo. Ayat yang ke-10. Hendaklah dibuat mereka sebuah tabut daripada kayu akasia, panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Bahagian dalam dan luarnya hendaklah disalut dengan emas tulin, dan di sekeliling bahagian atasnya hendaklah dibuat bingkai emas. Buatlah 4 urat gelang emas dan pasangkannya pada keempat-empat kakinya, yaitu 2 urat gelang pada satu sisinya dan 2 urat gelang lagi pada sisi yang setentang dengannya. Selanjutnya, buatlah pengusung daripada kayu akasia dan salutinya dengan emas. Ayat 14. Masukkanlah kayu pengusung itu ke dalam gelang baik pada setiap bucu tabut itu, supaya tabut dapat diusung dengan kayu itu. Kayu pengusung itu hendaklah kekal berada di dalam gelang tabut itu dan tidak boleh dicabut dari situ. Kemudian simpanlah loh hukum yang akan kuberikan kepadamu di dalam tabut itu. Buatlah penutup pendamaian itu daripada emas tulin, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Buatlah juga 2 arca kerubin daripada emas tempaan pada setiap hujung penutup pendamaian itu. 1 arca kerubin hendaklah kamu buat pada satu hujung dan 1 lagi arca kerubin pada hujung yang setentang. Kedua-dua arca kerubin itu hendaklah dibuat
di atas kedua-dua hujungnya dan secara bersepadu dengan penutup pendamaian itu. Ayat 20. Sayap kedua-dua arca kerubin itu hendaklah dikembangkan ke atas sehingga melitupi penutup pendamaian itu. Muka arca itu saling berhadapan dan menghadap ke arah penutup pendamaian itu. Letakkanlah penutup pendamaian itu di atas tabut dan simpanlah loh hukum yang akan kuberikan kepadamu di dalam tabut itu. Di sanalah aku akan bertemu dengan kamu dan dari atas penutup pendamaian itu, yaitu di antara kedua-dua arca kerubin yang ada di atas tabut loh hukum itu, aku akan berfirman kepadamu tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan untuk disampaikan kepada orang Israel. Haleluya. Jemaat-jemaat semua, alasan ataupun mengapa, sebab di sebalik pembinaan kemah suci ini, kita boleh lihat di dalam ayat sebelumnya, itu dalam ayat 8, di mana Tuhan mau tinggal, Tuhan mau bersemayam di tengah-tengah umatnya. Dalam ayat 8, itu Tuhan berkata kepada Musa, mereka akan membuat tempat kudus untukku agar aku dapat tinggal bersemayam di antara mereka. Nah, itu adalah sebab tujuan mengapa Allah memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci tersebut. Nah, sekiranya Anda mencatat nota, tuliskan ini. Tuhan bersemayam di tengah umatnya. Dan itu adalah tajuk firman Tuhan, khotbah yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan bersemayam di tengah umatnya. Ada amin? Haleluya. Sebilangan besar daripada Anda tahu bahwa walaupun saya dilahirkan di Lawas Sarawak, saya menghabiskan separuh daripada kehidupan saya di Sandakan, Sabah. Right? Dari umur saya 3 tahun sehinggalah saya tamat SPM. Nah, saya masih ingat dengan sangat jelas sejak tahun 80-an, ya, tepatnya pada tahun 1986 hingga 1987, ya, bapa saya memutuskan untuk berhenti daripada pekerjaannya sebagai inspektor polis dan dia memindahkan kami sisi keluarga keluar daripada quarters polis dan tinggal di kalangan di tengah-tengah anggota jemaat gereja kami. Nah, saya pada waktu itu berumur 6 tahun, okay? Dan mengapa saya katakan kami tinggal di tengah-tengah anggota jemaat kami? Ya, karena majority anggota gereja kami pada waktu itu adalah orang Indonesia yang berbangsa Toraja. Okay, ada orang yang berbangsa Toraja di sini, okay? Just say hi, send emoji sana, ya. Nah, jadi saya masih ingat pada waktu itu rumah tempat kami tinggal itu adalah rumah papan, ya, dan terletak di atas air. Wow, rumah atas air. Nah, bagi Anda yang tidak tahu macam mana rumah itu ya, Pastor, oke. Nah, ini gambar dia. Jadi pada dasarnya rumah kami ini terletak di kampung air, oke, dan kampung yang didirikan di kawasan Paya, dan kampung itu dinamakan Kampung Muhibah. Ya, ini dikelilingi pokok bakau. Nah, jadi beberapa hari yang lalu saya pergi ceklah di Google Earth dan mendapati bahwa kampung itu sudah tidak ada lagi. Ya, saya percaya karena ianya dirobohkan untuk bagi tujuan pembangunan. Dan setelah beberapa tahun saya hidup kan, saya pindah ke Kuala Lumpur, saya baru sadar bahwa tempat kami tinggal itu Kampung Muhibah itu sebenarnya adalah kawasan setinggan. Saya tidak tahu pada waktu itu, waktu kecil saya tidak tahu. Karena yang saya tahu, tempat itu adalah tempat di mana kawan-kawan saya dan jemaat gereja kami tinggal. Kebanyakan penduduk yang tinggal di Kampung Muhibah adalah orang-orang Indonesia dan juga orang daripada Philippines. Nah, jadi mereka, ada juga sebagian daripada mereka itu adalah penduduk tempatan. Nah, dan pekerjaan mereka sebagai buruh binaan, ada yang bekerja di kilang yang berdekatan, tapi kebanyakan mereka yang tinggal di situ adalah petani. Nah, saya dapat melihat bahwa mereka benar-benar menjalani kehidupan yang sederhana. They really enjoy that lifestyle. Ya, ini jelas merupakan satu kejutan budaya bagi keluarga saya, terutamanya bagi ibu bapa saya. Karena kami, maksudnya mereka lah, karena waktu kami masih kecil. Karena mereka adalah orang Sarawak. Dan kami baru saja berpindah ke Sabah kurang daripada 5 tahun. Jadi, baru membiasakan budaya dengan orang-orang Sabah, kebiasaan orang Sabah, dan masuk di tengah-tengah budaya orang Indonesia. Wow, budaya sama sekali berbeza. Dan saya mesti
saya beritahu dengan kamu langkah karena keputusan yang dibuat oleh bapa saya itulah akhirnya membina persahabatan, membangun kepercayaan, fellowship di antara anggota gereja pada waktu itu. Wow, karena kami tinggal bersama-sama dengan mereka, kami mengenal mereka, ya. Saya yakin kami tidak akan ada peluang untuk mengenali budaya mereka dan mengenali mereka lebih banyak lagi jika kami tidak tinggal di antara mereka selama beberapa tahun itu. 1,5 tahun lah pada waktu itu. Dan saya bersyukur untuk pengalaman itu. Ya, baru saja beberapa hari yang lalu saya message bapa saya, saya call bapa saya dan saya tanya dengan dia mengenai pengalaman itu. Ya, dan saya masih ingat juga, bapa saya beritahu bahwa salah satu juga alasan mengapa kami pindah ke Kampung Muhibah pada waktu itu karena dia katakan your BM is horrible. Bahasa Malaysia kami pada waktu itu sangat hancur lah. Karena apa? Memang kami dari kecil dibiasakan bercakap bahasa English. Bahasa English. Dan dia menyadari bahwa apabila kami di gereja, kami mengalami masalah untuk berkomunikasi dengan kanak-kanak sekolah minggu yang lain. Karena mereka cakap BM dan kami cakap English dan bahasa Malaysia kami pun tidak tahu macam mana. Oleh itu, bapa saya katakan, that's it. Kita ubah. Kita mesti mau cakap bahasa Malaysia dan pindah ke Kampung Muhibah. Kami mulai mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pula. Bahasa Malaysia. Alright. Nah, mengapa saya ingin mengungkapkan cerita ini? Why? What's the reason? Seperti dengan Anda, kami hanya dapat memahami, mengenal budaya, kami hanya dapat melihat gaya hidup anggota gereja kami ketika kami tinggal di tengah-tengah mereka. Ya. Dan seperti kami, mereka juga dapat mengetahui lebih banyak mengenai diri kami karena kami tinggal di tengah-tengah mereka. Ya. Nah, di sepanjang kitab Keluaran, kita dapat melihat bagaimana Tuhan ingin membangun hubungan dengan umatnya. Tuhan ingin umatnya mengenal siapa dia. Ya. Dia mau mereka tahu isi hatinya untuk umatnya. Tetapi apa yang berlaku? Bangsa Israel pada waktu itu mereka takut kepadanya. Mereka tidak berani untuk mendekatkan diri mereka dengan Tuhan. Terutamanya karena apa? Karena mereka tahu bahwa mereka orang berdosa dan Tuhan adalah Maha Kudus. Ya. Tuhan mengenal umatnya, Tuhan mengenal mereka, tetapi mereka umat Tuhan bangsa Israel tidak mengenalnya secara pribadi. Masih ingat dalam Keluaran pasal yang ke-19 di mana di Gunung Sinai Allah memerintahkan Musa untuk memberitahu bangsa Israel untuk menguduskan diri mereka sendiri dan jangan naik ke Gunung Sinai. Ya, jika mereka naik juga mereka akan dihukum. Ya. Nah, ini mungkin bagi setengah orang kadang-kadang, wow, kejam juga Tuhan. Wow, macam sepertinya tidak mengizinkan mereka untuk datang dekat, tidak mau mesra dengan umatnya. Apa ini? Tapi kita harus tahu, mengapa Allah berkata sedemikian. Bukan karena dia kejam dan tidak suka umatnya, no. Karena kepribadian Tuhan, karakter Tuhan. Tuhan itu kudus. Bila manusia yang ada dosa dekat dengan Tuhan akan mati. Ya. Tujuannya Allah menghalang mereka dapat dekat karena Allah tahu bahwa apabila mereka dekat dengan Tuhan, dekat dengannya, mereka tidak bertahan dalam hadiratnya karena Dia Allah yang kudus. Oleh itu, kalau ada dosa di tengah-tengah kehadiran Tuhan itu, mereka akan mati. Are you guys following me so far? Nah, seperti yang kita sudah tahu, kemah pertemuan itu yang Allah perintahkan pada Musa itu dibina supaya Tuhan dapat bersemayam di antara umatnya. Ya. Tabut perjanjian ini yang kita baca sebentar tadi berfungsi sebagai apa? Tempat kehadiran Tuhan, tempat manifestasi kehadiran Tuhan. Ya. Nah, dalam ayat 22 mengatakan ini, di sanalah aku akan bertemu dengan kamu dan dari atas penutup pendamaian itu, yaitu di antara kedua-dua arca kerubin yang ada di atas tabut loh hukum itu, aku akan berfirman kepadamu tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, jemaat-jemaat semua, bayangkan Tuhan kita adalah
Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, Tuhan yang tidak terbatas dan tidak terikat dengan kekangan ruang dan juga waktu. Nah, Tuhan yang super power ini, Tuhan yang maha kuasa ini sanggup untuk turun ke dunia, hadir di tengah-tengah umatnya melalui tabut perjanjian. Bayangkan, ya, dapatkah Anda melihat betapa Tuhan ingin untuk berada di tengah-tengah umatnya, di antara umatnya. Itulah isi hati Tuhan. Ya, saya tidak tahu apa pandangan ataupun persepsi Anda mengenai Tuhan kita. Anda mungkin, sebagian daripada Anda mungkin berfikir bahwa Tuhan kita adalah seorang pribadi yang sangat jauh atas sana. Ataupun Anda mungkin berfikir bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang tidak mau terlalu rapat, personal dengan kita. Tapi kamu tahu, firman Tuhan, Alkitab saya mengatakan bahwa Tuhan saya yang hidup, Dia mau tinggal di antara umatnya. Tuhan mau bersemayam di antara umatnya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 7 hingga 10 berkata demikian. Kemana dapat aku pergi daripada rohmu? Atau kemana dapat aku lari dari hadiratmu? Jika aku naik ke surga, engkau di sana. Jika aku membuat tempat tidurku di neraka, lihatlah, engkau di sana. Jika ku ambil sayap pagi dan tinggal di bagian laut yang paling dalam, di sana pun tanganmu akan memimpinku. Tangan kananmu akan memegangku. Nah, ini Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Ya, kamu tahu apa? Firman Tuhan ini, ayat yang kita baca sebentar tadi ini mengatakan bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sehingga Anda tahu pada hari ini bahwa Anda tidak bersendirian. Anda tidak ditinggalkan, Anda tidak diabaikan oleh Tuhan. Tangan Tuhan tersedia untuk Anda dan Dia ada dekat dengan Anda pada hari ini. Amin. Tuhan ada dekat dengan Anda pada hari ini. Haleluya. Nah, tabut perjanjian itu adalah simbol kepada kehadiran Tuhan di antara orang Israel. Suatu peringatan visual, a visual reminder bahwa Tuhan yang benar telah membuat perjanjian dengan umatnya. Ya, Tuhan telah membuat perjanjian dengan umatnya. Macam mana mereka tahu? Bila mereka lihat tabut perjanjian tersebut, bila mereka melihat manifestasi kehadiran Tuhan di atas tabut perjanjian tersebut. Nah, jadi mari kita lihat ada beberapa butiran, ada beberapa detail mengenai tabut perjanjian tersebut. Dan karena kita tidak punya banyak masa untuk masuk lebih dalam kepada butiran-butiran, semua butiran tersebut, ya, saya hanya akan highlight beberapa elemen utama tabut perjanjian tersebut. Dan yang paling penting, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana tabut perjanjian tersebut adalah gambaran kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Ya. Jangan menganggap bahwa perjanjian lama tidak akan menyebut mengenai Yesus. No. Sebenarnya perjanjian lama adalah satu cermin, gambaran, satu yang menunjukkan kepada Yesus. Oke. Now, kita lihat bahwa tabut itu terbuat daripada dua bahan asas, yaitu kayu dan juga emas. Nah, tabut itu diperbuat daripada kayu jenis akasia, kayu akasia yang dilapisi emas. Nah, mungkin ada di antara Anda bertanya, Pastor, daripada banyak-banyak kayu, kenapa kayu akasia yang dipilih? Well, pada waktu itu, pada zaman itu, khususnya di kawasan Gunung Sinai, kayu akasia, pokok akasia adalah pokok yang mudah didapati pada waktu itu. Nah, selain daripada itu, kayu akasia juga dikenali sebagai kayu yang tahan reput. Ia juga padat dan sukar ditembusi air. Maksudnya kalis air lah. Ya, dan memang tidak mudah untuk rosak. Ya. Dan kayu akasia dianggap kayu yang tidak boleh rosak. Wow, luar biasa. Oke. Dan tabut ini, seperti yang kita baca tadi, mempunyai 4 gelang emas dengan 2 gelang pada setiap sisi, di mana ada satu tiang pengusung kayu akasia itu, ya, yang bersalurkan emas diletakkan ke dalam gelang tabut agar ianya dapat diangkut dengan mudah supaya mobile, ya, senang dibawa. Ya. Nah, ini kayu pengusung adalah pengangkutan untuk tujuan pengangkutan dan untuk dibiarkan kekal di posisi itu dan tidak dikeluarkan.
Nah, saya tidak akan pergi masuk lebih detail mengenai perkara tersebut, tapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan mereka bersetuju bahwa mengapa saiz tabut perjanjian tersebut sedemikian rupa, dia tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil, tapi cukup mudah untuk diangkat, cukup mudah untuk digerakkan, dan memang memerlukan 4 orang untuk mengangkatnya. Ya, karena kemah Musa itu bukanlah satu permanent building. Mereka akan bergerak dan mereka harus kasih dismantle bangunan tersebut dan buat di tempat yang lain lagi. Nah, walaupun tabut perjanjian itu terbuat dari kayu, setiap bahagiannya ditutup dengan emas. Dari dalam keluar emas, dari atas ke bawah emas, kiri kanan semuanya emas. Nah, apakah tujuan Allah memerintahkan Musa untuk melakukan sedemikian? Adakah ia untuk tujuan estetik? Mau kasih nampak cantik sekadar rupa, hanya mau menunjuk-nunjuk? No. Oke. Kita masuk dalam maksud daripada itu semua. Nah, kayu tabut perjanjian itu melambangkan sifat kemanusiaan Kristus. Ya, the word represent human nature. Oke, sifat kemanusiaan Yesus. Kamu masih ingat bahwa tadi saya katakan bahwa kayu akasia itu adalah kayu yang tidak dapat dicemar, yang tidak mudah rosak. Ya, Yesus, ya meskipun dia 100% manusia, dia juga 100% Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Meskipun dia manusia, dia tidak melakukan dosa. Jadi kayu itu melambangkan kepribadian Yesus, manusia yang tidak berdosa. Bagaimana dengan emas yang menyaluti kayu tersebut? Apa maksudnya? Nah, sekali lagi, emas berbicara mengenai pribadi Yesus yang tidak dicemari, keilahiannya, kemurnian Yesus. Ya, seluruh kehidupan Yesus berbicara mengenai keilahiannya, pekerjaannya, mujizat yang dia lakukan, cara hidupnya, perkataannya itu menunjukkan keilahiannya. Makanya emas itu berbicara mengenai keilahian Yesus, dan kamu lihat dalam kotak atau perjanjian itu emas dan di luarnya juga emas. Berbicara mengenai pribadi Yesus, siapa dia di dalam dan di luarnya, dia adalah ilahi. Amin. Nah, pada hari penebusan, a day of atonement, okay, ini yang berlaku sekali dalam setahun. Imam agung, the high priest, akan masuk ruang maha kudus, ya, di mana adanya tabut perjanjian tersebut. Imam itu akan memercikkan darah daripada korban yang disembelih itu sebanyak 7 kali ke atas tempat penebusan itu, ya, sebagai lambang pendamaian dengan Tuhan. 7 kali darah itu dipercik di sana, ya, dan darah yang dipercik itu melambangkan darah Yesus yang tercurah di kayu salib, menebus kita, mendamaikan kita dengan Tuhan. Amen. Haleluya. Ibrani pasal 9 ayat 11 berkata begini, tetapi Kristus datang sebagai imam besar bagi perkara-perkara yang baik yang akan datang dengan kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan manusia, bukan sebahagian daripada kejadian alam. Ayat 12, bukan dengan darah kambing atau anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri dia masuk ke dalam tempat yang maha suci sekali untuk selama-lamanya, karena dia mendapatkan penebusan yang kekal. Haleluya. Yesus menebuskan kita dengan darahnya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Amen. Haleluya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada hari penebusan, the day of atonement, dalam bahasa Inggrisnya, imam besar akan bertindak sebagai orang tengah, pengantara antara Tuhan dan juga umatnya, memasuki tempat ruang maha kudus, memercikkan darah. Tapi kita tahu bahwa itu bukanlah satu proses penebusan yang sempurna, karena setiap tahun harus dilakukan. Setiap tahun harus dilakukan. Oleh itu dalam Ibrani pasal 5 ayat 15 berkata ini, itulah sebabnya dia, yaitu Yesus, menjadi pengantara bagi perjanjian baru melalui kematiannya untuk menebus kesalahan di bawah perjanjian pertama, supaya mereka yang dipanggil dapat menerima janji warisan yang kekal. Apa itu perjanjian pertama? Itu berbicara mengenai perjanjian lama, 10 hukum tersebut. Nah, Yesus adalah imam besar kita. Dia adalah pengantara kita. Dia yang menjadi pengorbanan utama, korban utama yang menghapus semua dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Amen. Jika Anda mengasihi Yesus, katakan haleluya.
Ya, kita tidak perlu lagi setiap tahun ada imam besar yang membersihkan darah untuk mohon pengampunan. Tidak perlu lagi karena Yesus sudah membayarnya. Yesus sudah menyelesaikannya. Amen. Nah, Tuhan bersemayam di tengah umatnya supaya apa? Mereka, umatnya, dapat mendekatinya. Itu tujuannya. Sama seperti tabut perjanjian, Yesus Kristus dapat dihampiri oleh semua orang yang menjadikannya sebagai pusat kehidupan mereka. Itulah Yesus kita. Yesus boleh didapati di mana? Di ICU. Yesus boleh didapati di hospital, ditemukan di pejabat, di kampus Anda. Dia boleh ditemukan di rumah Anda, di taman Anda, di kampung Anda. Ya. Dan tentu saja dia dapat ditemui, Yesus boleh ditemui di gerejanya, di SIB Live. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana. He is omnipresent. Ya, jadi Yesus mau berada di tengah-tengah kita. Amen. Nah, I don't know about you, tapi kami para pastor, kami tidak sabar-sabar untuk kembali ke gereja. Alright? Kenapa? Meskipun kami tahu bahwa Tuhan hadir di mana-mana, tetapi ada sesuatu yang spesial mengenai kehadiran Tuhan di rumahnya, di gereja. Ya, ada sesuatu penyataan Tuhan yang luar biasa karena gereja ditabiskan, sudah diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan pasti menyatakan kehadirannya sana. Ya, sooner or later, cepat atau lambat kita akan kembali kepada ibadah kita di bangunan SIB Live. Nah, pertanyaan saya bagi Anda, adakah Anda excited? Adakah Anda teruja untuk kembali kepada ibadah fizikal kita? Ya, adakah Anda siap? Ya. Ataupun mungkin sebagian daripada Anda sudah macam berfikir bahwa pastor sudah cukup comfortable lah, selesa lah dengan online service. Ya, bolehkah tu? Kau tidak perlu pergi sembahyang, pergi ambil bas kah, ambil Grab kah, pergi gereja. Di rumah saja, bolehkah tu pastor? Mungkin ada di antara Anda sudah selesa dengan kehidupan Anda. Ya, mungkin ada di antara Anda yang sudah ada hobi yang baru, gaya hidup yang baru pada hari Minggu pagi. Karena sejak tahun lepas kita tidak perlu lagi kita tidak dapat berkumpul di gereja, ya, semua masing-masing di rumah. Jadi tidak siapapun yang tahu jikalau Anda mengikuti ibadah online on time bersama-sama pada waktu pagi 9 pagi sesi pertama dan 11 pagi sesi kedua, ya. Saya beritahu dengan Anda, jikalau kamu tidak melihat kepentingannya pertemuan ibadah di gereja bersama dengan umat Tuhan yang lain, wow, kamu ketinggalan. You are missing Jesus. Ya. Tuhan hadir. Tuhan mau bersemayam di tengah umat-umatnya. Jangan lepaskan kesempatan ini. Get excited. Bila gereja dibuka kembali, berebut-rebutlah untuk masuk ke gereja. Ya. Tuhan bersemayam di tengah umatnya supaya umatnya, kita semua dapat mendekatinya. Amin. Alright. Nah, yang kedua, Tuhan bersemayam di tengah umatnya supaya dia dapat menyatakan kehadirannya. Nah, ada banyak pertanyaan yang mungkin kita tanyakan mengenai pembinaan kemah Musa ini dan juga barang-barang di dalamnya. Jadi, pertanyaannya di sini, mengapa Tuhan sangat detail, sangat terperinci dalam setiap arahan yang dia berikan kepada Musa? Kenapa secara spesifik? Kenapa dia tidak bagi Musa saja? Oke, Musa, kamu pandai-pandailah. Panggillah engineer, panggillah arkitek, panggillah creative team, begitu, designer. Fikirkanlah apa-apa yang kamu buat untuk menjadi kemah tempat yang saya tinggal. Kenapa Allah tidak bagi tahu Musa seperti itu? Kenapa sebaliknya Tuhan memberikan Musa secara spesifik? Ini ukurannya, ini warnanya dan sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan mau bersemayam di tengah-tengah umatnya supaya kita dapat menghampirinya. Tapi itu bukan bermaksud bahwa kita boleh sembarangan datang kepadanya dengan cara kita, standar kita, bila-bila kita mau. Ingat ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Makanya dia memberi detail instruction kepada Musa karena dia mau untuk kita menghampiri dia ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Ada beberapa standard, ya, ada beberapa langkah-langkah yang mesti dipenuhi, ya, sebab jika kita tidak menghampiri Tuhan berdasarkan standar tersebut,
kita akan mati di dalam hadiratnya. Karena dia apa? Tuhan yang kudus. Dan dosa tidak akan dapat bertahan di dalam hadiratnya. Sebagai contoh, minggu lepas Pastor Dan ada menyentuh mengenai Uza. Ya, cerita mengenai Uza ini ada tertulis dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 1 hingga 7. Ya, apabila Tabut Perjanjian itu dibawa, apa yang berlaku adalah kereta lembu yang mengangkut Tabut Perjanjian itu jatuh. Ada 2 kesilapan sini. Kesilapan yang pertama, Tabut Perjanjian itu mesti diangkat oleh orang Lewi, bukannya diletakkan di atas kereta lembu. Kesilapan yang kedua adalah tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuh Tabut Perjanjian itu, karena itu adalah kudus. Nah, makanya Tuhan marah karena Uza, menyentuh Tabut Perjanjian tersebut. Ya, mungkin dia punya niat yang baik. Memang dia punya niat yang baik kan, supaya Tabut Perjanjian tidak jatuh. Tetapi menyentuh Tabut Perjanjian tersebut terang-terang melanggar perintah Tuhan, dan akhirnya berakibat kepada kematian. Ya, apa tujuan dia? Tujuan dia, Tuhan membuat ketetapan seperti itu supaya memelihara kekudusannya. Ya, makanya Tuhan buat satu peraturan yang detail, yang terperinci kepada Musa, bagaimana cara-caranya untuk masuk ke ruang Maha Kudus, bagaimana cara-caranya untuk bertemu dengan Tuhan. Kita hanya dapat menikmati kehadiran Tuhan berdasarkan persyaratan Tuhan sendiri. Kita ikut standar dan syarat Tuhan. Therefore, bila berbicara mengenai kehadiran Tuhan, saya mau beritahu Anda, kehadiran Tuhan, jangan Anda menganggap bahwa Tuhan hanya akan hadir di tengah kita bila kita nyanyi lagu ini. Ya, ku masuk ruang Maha Kudus. Nah, waktu itu baru Tuhan hadir. No. Jangan berkata bahwa Tuhan akan hadir jika ada worship leader ini, pengkhotbah ini, ada band ini. Ya. Jangan Anda berkata bahwa saya mesti pergi ke Yerusalem barulah saya dapat mengalami hadirat Tuhan. No. Ya. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan dengan standar manusia. Hello. Kehadiran Tuhan ditentukan oleh standar Tuhan sendiri. Makanya di dalam perbualan Yesus dengan perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 24 ayat 23 hingga 24, Yesus berkata, akan sampai saatnya, malah sudah pun sampai, penyembah sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Bapa menghendaki penyembah yang sedemikian. Allah itu roh, maka orang yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus beritahu kepada wanita Samaria itu, inilah standar untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan lagu tertentu, bukan worship leader tertentu, bukan style tertentu, bukan tempat tertentu, tapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Are you guys following me? Ya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Bermaksud apa? Karena dia maha kuasa, dia ada di mana-mana. He is omnipresent. Dia maha hadir. Tetapi kita tidak dapat melihat Tuhan karena dia adalah roh dan dia kudus. Tuhan hadir di mana-mana, namun kita tidak dapat melihatnya. Dia hadir di mana-mana walaupun kita tidak mengalami kehadirannya. Bahkan pada pagi hari ini, dia ada bersama-sama dengan Anda walaupun Anda tidak mengenali dia. Ya. Tetapi Tuhan kita boleh saja memilih untuk menyatakan kehadirannya kepada kita, manifest His presence, menampakkan dirinya kepada kita. Dia boleh pilih, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai pernyataan kehadiran Tuhan, manifested presence of God. Nah, sebelum kemah suci ini dibangun oleh Musa, kehadiran Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu selalu dinyatakan pada waktu yang berlainan, di tempat yang berlainan, dengan cara yang berbeza. Ya, kepada Musa, kamu masih ingat? Ya, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa melalui apa? Semak belukar yang terbakar tapi tidak hangus dimakan api. Oke, masih ingat Keluaran pasal 3. Dan juga bagi bangsa Israel, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka. Tuhan menyatakan dirinya dalam Keluaran pasal 13 melalui apa? Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam.
Selama perjalanan mereka dari padang gurun, mereka sampai di Gunung Sinai, Allah juga menyatakan kehadirannya melalui awan tebal, kilat dan guruh, tiupan sangkakala. Ya, kita boleh baca dalam Keluaran pasal 19. Namun, dengan adanya kemah perjanjian ini, ini adalah satu perkara yang baru bagi umat Israel. Karena apa? Di dalam kemah suci, khususnya di ruang Maha Kudus, Holy of Holies, tabut perjanjian itu menjadi simbol manifestasi kehadiran Tuhan. Di sanalah Tuhan menyatakan kehadirannya kepada bangsa Israel. Akan ada pembakaran di atas tabut perjanjian itu di tempat penutup pendamaian di antara dua kerub tersebut. Akan ada cahaya yang menyala-nyala, dan itulah yang dinamakan kemuliaan Allah, yaitu ataupun Shekinah glory. Ya. Nah, oleh itu teman-teman semua jemaat-jemaat, tabut perjanjian itu berfungsi sebagai tempat menyatakan kehadiran Tuhan. Seperti yang kita baca dalam ayat yang ke-22, Keluaran 25 ayat 22. Tuhan berkata, "Di sanalah aku akan bertemu dengan kamu, dan dari atas penutup pendamaian itu, yaitu di antara kedua-dua arca kerubin yang ada di atas tabut loh hukum itu, aku akan berfirman kepadamu tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan untuk disampaikan kepada orang Israel." Tabut itu adalah peringatan kepada manifestasi kehadiran Tuhan yang nyata ada dalam kemah suci itu. Ada mengerti yang saya sampaikan? Ya. Nah, sekarang ada mungkin di antara kita pasti tertanya-tanya, kenapa kita tidak mempunyai kemah suci, ya, kemah Musa pada hari ini? Kenapa tidak ada tabut perjanjian di dalam gereja kita? Kenapa kita tidak lagi membuat ritual seperti dalam perjanjian lama? Ya, ada percik darah 7 kali setahun sekali. Kenapa? Apa yang terjadi? Adakah ini bermaksud bahwa Tuhan tidak lagi menyatakan kehadirannya di antara kita? No. Adakah ini bermaksud bahwa Tuhan tidak lagi bersemayam di tengah umatnya? No, tidak. Seperti yang saya katakan tadi, tabut perjanjian adalah simbol kepada Yesus Kristus. Bukan hanya ketuhanan, keilahian Yesus itu digambarkan melalui emas yang menutupi tabut itu, kayu tersebut. Nah, bukan saja itu. Jika kita lihat di dalam tabut perjanjian itu ada tiga objek di dalam tabut perjanjian itu. Objek yang pertama adalah 2 loh batu yang mengandungi 10 hukum. Nah, 10 hukum itu berbicara mengenai firman Tuhan, hukum Tuhan, perkataan Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-1 dan pasal yang ke-1 ayat pertama dan 14. Ayat pertama mengatakan begini, pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu ialah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Siapakah firman itu yang menjadi manusia? Siapakah dia? Yesus. Amen. Ya, objek yang kedua adalah kendi emas yang berisi mana. Nah, mana itu bagi umat Tuhan diletakkan di sana supaya memperingati pemberian Tuhan kepada mereka ketika mereka berada di padang gurun. Nah, selain itu, mana juga berbicara mengenai Yesus, yaitu roti hidup kita. Amen. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 32 hingga 35. Lalu Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata padamu, bukanlah Musa yang memberikanmu roti dari surga, tetapi Bapa-Ku yang memberimu roti sebenar dari surga. Ayat 33. Roti yang diberikan oleh Allah ialah Dia yang turun dari surga dan memberi kehidupan kepada manusia di dunia. Kemudian mereka berkata, Tuhan, berilah kami roti itu selalu. 35. Yesus berkata kepada mereka, Akulah roti hidup itu. Sesiapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan sesiapa yang akan percaya kepadaku tidak akan dahaga lagi. Wow, Yesus adalah roti hidup kita. Yesus adalah mana yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Amen. Haleluya. Nah, jika kamu coba fikirkan, mana kalau disimpan lebih daripada 1 hari, 1-2 hari, apa yang terjadi dengan mana tersebut? Mana tersebut akan menjadi buruk. Anda masih ingat dalam Keluaran pasal 16? Ya. Mengapa Tuhan memerintahkan Musa untuk menyimpan mana sebagai peringatan kepada generasi yang akan datang jikalau mana itu akan rusak? Nah, macam mana boleh kekal?
Kuncinya ini terletak kepada kendi emas. Ya, kendi emas akan kekal selama-lamanya. Bentuknya bentuk bulat. Nah, itu lambang kepada kekekalan. Ya, dan juga dibuat daripada emas murni. Sekali lagi, emas berbicara mengenai keilahian, ketuhanan Yesus. Ya, jadi kendi emas menunjukkan kehidupan yang kekal, lambang kehidupan yang kekal. Makanya mana itu diletakkan dalam sana bermaksud roti hidup ini bersifat kekal. Yohanes pasal 10 ayat 28 berkata begini, Aku memberi mereka hidup yang kekal. Mereka tidak akan binasa. Tiada siapa dapat merampas mereka daripada tanganku. Itulah Yesus Tuhan kita. Ada amin? Haleluya. Nah, objek yang ketiga yang ada di dalam tabut perjanjian itu adalah tongkat Harun yang bertunas. Ibrani pasal 9 ayat 4 memberitahu kita bahwa tongkat Harun tetap berada dalam tabut perjanjian sebagai kesaksian mengenai pilihan Tuhan ya kepada Harun dan Musa untuk memimpin umatnya. Nah, apa yang berlaku dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat 1 hingga 40 menunjukkan bahwa Korah memberontak melawan Musa. Ya, Korah bersama dengan 249 orang yang lain bersekongkol dan mereka dihukum karena memberontak. Ya, karena bukannya mereka memberontak Musa dan Harun, mereka sebenarnya memberontak kepada Tuhan. Semasa pemberontakan Korah tersebut, Tuhan menggunakan tongkat Harun untuk menyatakan kekuatannya, di mana daripada banyak-banyak tongkat yang dipaparkan, Tuhan membuatkan tongkat Musa untuk berbunga. Wow! Ini adalah satu bukti visual kepada orang Israel bahwa Tuhan telah memberikan otoritinya, kepercayaannya kepada Harun. Nah, tindakan ini sekali lagi memberi penegasan bahwa Harun adalah imam besar, mengingatkan bangsa Israel, hey, Harun adalah imam besar yang telah dipilih oleh Tuhan. Namun apa yang tidak jelas bagi orang-orang Israel pada zaman itu adalah sebenarnya tongkat itu melambangkan kepada kepribadian Yesus. Tongkat Harun itu dibuat daripada satu kayu yang memang sudah mati kan, kayu yang sudah mati, oke? Nah, begitulah Yesus kita. Seperti tongkat Harun, Yesus Kristus akan dibangkitkan dari mati. Dia akan memiliki kekuatan hidup, ya, dan diakui sebagai imam besar yang paling tinggi, yang terhormat, yang mulia dan abadi. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah. Amen. Haleluya. Ya. Jadi sampai setakat ini, ya, kamu ada pengertian yang lebih lagi daripada sebelumnya mengenai tabut perjanjian. Ya, dan Anda tahu mengapa Tuhan memberi perintah kepada Musa dengan begitu detail mengenai ukuran, mengenai jenis kayu dan sebagainya. Ya, karena ini berbalik kepada Yesus Kristus, menunjukkan kita kepada Yesus Kristus. Saya percaya pada pagi hari ini Tuhan sedang menjamah Anda. Bahkan sebagian daripada Anda saya merasakan Allah sedang berbicara kepada Anda. Allah sedang menjamah Anda. Mungkin kamu sedang merasakan sesuatu saat ini. Right? Jangan tahan. Nikmati saja hadirat Tuhan. Amen. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Tuhan tidak hanya mau bersemayam di tengah umatnya, sebaliknya Dia juga mau tinggal di dalam kita umatnya. Wow. Allah mengatakan bahwa Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Roma pasal 8 ayat 9 hingga 11. Tetapi kamu dikawal bukan oleh sifat tabii yang berdosa, tetapi oleh Roh. Jika Roh Allah hidup dalam dirimu, dan jika seseorang tidak ada Roh Kudus, dia bukanlah milik Kristus. Ayat 10. Sebaliknya, jika Kristus ada dalam dirimu, tubuhmu mati karena dosa, namun rohmu hidup karena perbenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus daripada kematian hidup dalam dirimu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus daripada kematian akan juga memberikan kehidupan kepada tubuhmu yang fana melalui Roh-Nya yang hidup dalam dirimu. Nah, seterusnya Paulus memberitahu kepada kita hal ini dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 hingga 20, berkata begini, kamu tentu tahu bahwa tubuhmu itu tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Allah. Allah telah membelimu dengan harga yang sudah dibayar sepenuhnya. Oleh itu, gunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Allah.
Jemaat-jemaat semua, tubuh kita adalah tempat kediaman Allah, bait Allah yang kudus. Kita sebagai umat perjanjian Tuhan, kita adalah tempat kediaman Tuhan. Tuhan menyatakan kehadirannya di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Amen. Kita tidak perlu lagi melakukan ritual seperti yang dilakukan oleh imam besar di dalam perjanjian lama. No, tidak perlu lagi. Kita tidak perlu lagi menunggu setahun sekali untuk datang bertemu dengan Tuhan dan menebus dosa kita. Tidak perlu lagi. Karena apa? Semuanya sudah dilakukan, disempurnakan melalui Yesus. Pekerjaan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ada amin? Yesus mencurahkan darahnya di kayu salib, menebus kita, menyucikan, menguduskan kita. Oleh itu pada hari ini kita dapat berkata bahwa aku adalah bait Allah yang kudus, di mana tempat Yesus Tuhan tinggal. Amen. Apabila kita percaya kepada Tuhan, Dia akan membina hubungan dengan kita. Dia akan menjadi dekat dengan kita. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalamnya. Amin. Haleluya. Nah, saya tidak tahu betapa sukarnya keadaan Anda sekarang. Saya tidak tahu apa masalah yang Anda lalui. Saya tidak tahu apa jenis cabaran yang Anda lalui. Tapi yang saya tahu, walaupun Anda merasa bahwa Anda lemah, Anda penat, Anda hilang arah tuju, Tuhan mau tinggal di dalam hidup Anda. Tuhan mau tinggal dalam diri Anda. Tuhan mau memiliki persekutuan, fellowship dengan Anda. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 mengatakan, sekarang Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di sana ada kebebasan. Amen. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada kedamaian, ada kebebasan, freedom. Amen. Hari ini terima sukacita, terima kedamaian, terima kebebasan daripada Tuhan. Amen. Karena Dia ada dalam diri kita, orang-orang percaya yang mengatakan haleluya. Haleluya. Nah, kamu tahu sambungan daripada cerita saya tadi. Ketika bapa saya berhenti daripada menjadi pegawai polis, dia mendapat pekerjaan yang baru, yang bekerja sebagai manager di sebuah syarikat Jepun. Dan karena dia bukan lagi polis, jadi kami harus keluar daripada quarters polis tersebut. Sebagai manager di sebuah syarikat Jepun, bapa saya boleh saja memilih rumah yang selesa untuk kami tinggal. Tetapi apa? Dia memilih untuk mula dengan tinggal di Kampung Muhibah, sebuah kawasan setinggan, tempat tinggal yang sangat sederhana. Kamu tahu, sebilangan daripada kawan-kawannya daripada polis dan juga daripada syarikat company-nya pada waktu itu bertanya kepada dia, Daniel, mengapa kamu mau tinggal di tempat seperti itu? Apalagi kamu ada 3 anak kecil, kenapa mau pergi ke sana? Ya, bapa saya beritahu, dia tidak menjelaskan kepada mereka alasan kenapa, karena dia tahu mereka tentu tidak akan faham alasan dia kenapa dia mau tinggal di sana. Tapi bagi kami, sebagai anak-anaknya, kami tahu bahwa kami tinggal di Kampung Muhibah selama 1 tahun setengah. Karena apa? Itu adalah pintu terbuka bagi kami, terutama yang ibu bapak kami. Pintu terbuka bagi kami untuk mengenali anggota gereja kami, untuk memberitahu mereka bahwa kami ingin membina hubungan dengan Anda. Kami ingin mengalami apa yang Anda alami, dan kami mau juga Anda alami apa yang kami alami. Kami mau menunjukkan kepada Anda bahwa kami mengasihi Anda. Nah, sungguh menakjubkan bahwa Tuhan yang kita sembah bukan hanya diam di surga saja ataupun diam di gereja saja, tapi apa? Rohnya ada di dalam diri kita, setiap kita. No, you think about that, ya. Bila kita membaca firman Tuhan ini, kita menyelidiki firman Tuhan ini, ya. Bayangkan, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan, kamu tentu tahu bahwa kamu adalah bait Allah, karena roh Allah tinggal di dalam dirimu. Oleh itu, sekiranya seseorang memusnahkan bait Allah, Allah akan memusnahkan orang itu. Karena bait Allah itu suci dan kamulah bait Allah itu. Wow! Jangan takut jemaat-jemaat semua, jangan takut. Tidak satu pun yang dapat mengapa-apakan bait Allah, yaitu diri kamu. Ya. Nah, mudah bagi kita untuk tahu bahwa saya bait Allah yang kudus. Oke, kita tahu kebenaran ini, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita jarang berpikir mengenai hal tersebut.
Ya, mungkin dalam musim ini kamu menjadi orang yang sangat sibuk. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan kamu, dengan aktiviti kamu sehari-hari, sehingga kamu tidak ada masa untuk berpikir, untuk meditasi, mengingat bahwa, merenungkan, tubuh saya ini adalah bait Allah yang kudus. Nah, saya mau Anda ambil waktu untuk merenungkan dua pertanyaan ini. Berapa kerap Anda memikirkan mengenai tubuh Anda sebagai bait Allah yang kudus? Berapa kerap? Nah, soal yang kedua, jikalau Anda balik-balik terus-menerus berpikir mengenai kebenaran ini bahwa Tuhan ada di dalam kamu adalah bait Allah yang kudus. Jika kamu balik-balik berpikir mengenai hal itu, kira-kira apakah perkataan yang keluar daripada mulut kamu? Apakah cara pikir kamu? Apakah cara hidup kamu? Ambil waktu untuk merenungkannya bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Haleluya. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Haleluya Tuhan. Benar, hadirat-Mu Bapa di surga yang membawa kami dekat dengan-Mu. Hadirat-Mu Bapa surga yang membuatkan kami dapat menerima semua yang Engkau janjikan kepada kami. Dan hadirat-Mu Bapa di surga yang mengubah hidup kami, yang menguatkan kami dan memberikan kami pengharapan hari demi hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nah, jemaat-jemaat pagi ini, Tuhan memanggil kita untuk mendekat kepadanya, dekat dengan Dia. Apa yang kelihatannya mustahil pada waktu perjanjian lama menjadi sesuatu yang tidak mustahil pada hari ini. Karena apa? Yesus sudah melakukannya bagi kita. Yesus sudah mati bagi kita. Karena Yesus tinggal di dalam diri kita. Kita adalah bait sucinya dan tidak ada hal yang perlu kita takuti. Amen. Apa yang menghalang Anda daripada mengalami Tuhan dalam kehidupan Anda? Sekiranya dosa Anda, ada dosa yang tidak Anda akui, bertobatlah. Hari ini, kesempatan ini, ambillah untuk bertobat, mengakui dosa-dosa Anda. Dan Tuhan akan mengampuni Anda. Nah, sekiranya Anda belum lagi menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, dan Anda mau Dia tinggal dalam hidup Anda, pagi ini, ambil kesempatan ini, bukalah hatimu, dan serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kamu mau menyerahkan hidupmu kepada Yesus pada hari ini, kamu mau Yesus hidup di dalam kamu, menjadikan tubuhmu sebagai bait Allah, saya mau kamu berdoa bersama-sama dengan saya. Ikuti doa ini bersama-sama. Haleluya. Tuhan, saya akui saya adalah manusia yang berdosa. Pagi hari ini, saya mau menyerahkan hidup saya kepadamu. Saya mau meninggalkan dosa-dosa saya. Saya mengundang Engkau, Yesus, masuk ke dalam hidup saya. Saya percaya Engkau telah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa saya. Engkau dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, supaya saya memperoleh kehidupan yang kekal.
Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya mulai hari ini Roh-Mu ada di dalam saya dan Engkau tinggal di dalam saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah mengerti lebih banyak Tuhan Yesus apa maksud tabut perjanjian yang Engkau perintahkan kepada Musa. Apa maksud Tuhan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami juga Bapa surga bersyukur karena Engkau menjadikan kami, tubuh kami sebagai bait-Mu yang suci. Tuhan, terima kasih karena kematian Yesus di kayu salib. Kami dilayakan, kami dikuduskan, kami dapat bersama-sama dengan Engkau Tuhan, tanpa rasa takut Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus buat apa yang Engkau lakukan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau kerjakan di depan kami. Bapa, saya berdoa Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu yang bekerja, berkati yang berkeluarga Tuhan, berkati yang belajar Bapa di surga, berkati anak-anak mereka Bapa di surga. Tuhan, saya berdoa kiranya darah-Mu membungkusi setiap umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Lindungi umat-Mu Tuhan di mana saja pun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya berdoa Tuhan agar Roh-Mu terus menyertai setiap umat-Mu Bapa di surga, dimanapun mereka pergi, siang dan malam Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka. Malaikat-malaikat-Mu Tuhan mengelilingi dan memagari mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya berdoa Tuhan, kiranya kemuliaan-Mu Tuhan terus terpancar dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Yesus berkat dan kemurahan-Mu terus melimpah di dalam kehidupan mereka. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin, amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, amen, haleluya. Baik, terima kasih semua sekali lagi. Terima kasih kerana bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Nah, jangan lupa minggu hadapan kita ada tetamu undangan khusus. Okey, orang yang tidak asing lagi. Pengkhotbah kita adalah Pastor Sam Surendran daripada EPCC Penang. Ya, jadi jangan lepaskan peluang ini. Dia akan menyampaikan firman Tuhan dua-dua sesi. Dalam sesi yang pertama bahasa English dan sesi yang kedua bahasa Malaysia, sesi pukul 11 ini. Jadi jangan lepaskan peluang, datang bersama-sama, ikuti ibadah dari awal, Anda akan pasti diberkati. Nah, jangan lupa juga bersama-sama dengan kami berdoa bersama-sama untuk orang yang sakit. Jikalau Anda ada permintaan doa, jikalau Anda sendiri sakit dan mau didoakan, datang pada hari Rabu dalam We Pray 8.30 malam. Dan juga pada pukul 9 pagi hari Sabtu kita ada doa We Pray bersama-sama. Haleluya, Tuhan memberkati. Jumpa Anda pada minggu hadapan. Bye.